Shalom, Sobat Shekina Children Ministry. Apa kabar adik-adik? Baik. Biasa sekali. Tetap semangat ya dan tetap sehat. Dan terus beribadah untuk memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap! Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalom Sobat Shekina Children Ministry. Apa kabarnya? Semua baik-baik dan sehat selalu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, bukalah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami terus bertumbuh mengenal Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Sobat Shekina Children Ministry, dalam minggu-minggu ini kita belajar tentang apa? Ayo, kemarin klinting, apa itu? Dirham yang hilang ditemukan. Sukacita dirham yang hilang ditemukan kembali. Terus sebelumnya, wow, apa itu? Domba sesat yang ditemukan, jadi sukacita juga. Terus apa lagi? Sukacita Rasul Paulus. Nah, sebetulnya sukacita itu apa sih? Sukacita itu apa? Bahagia, senang. Ya, kita akan belajar lagi ya tentang sukacita itu gimana sih. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Ada seorang namanya Anton. Nah, Anton ini sukanya main apa? Game. Kalau sudah main game, jadinya apa? Tugas seorang siswa adalah belajar, belajar. Nah, dia nggak belajar lah, dia sudah main game, lupa waktu. Akhirnya kalau ulangan, kalau ujian nggak pernah belajar, nggak perhatikan gurunya. Jadi gimana? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Ya, kalau mendengarkan guru masih bisa, nggak usah belajar, kan pintar. Si Anton tidak fokus dengan ibu guru waktu menerangkan. Waktu ibu guru menerangkan, dia curi-curi untuk main game. Nah, tentu saja dia nggak
bisa ujiannya. Dan akhirnya ketika kenaikan kelas, dia tidak naik kelas. Sedih tidak? Ya sedih juga lah, namanya nggak naik kelas. Anton juga merasa sedih karena nggak naik kelas. Dia sedih, sedih. Nah ketika dia sedih, dia mulai menyadari. Nah dia mulai belajar. Dulu dia pernah dengar guru sekolah minggunya ngajarkan supaya baca Alkitab kalau mau pintar. Ya, dia belajar, dia baca. Nah, dia ketemu tentang Paulus. Dia pelajari kisah Paulus. Pernah dengar kan ceritanya tentang Paulus? Ya, Paulus pernah di penjara. Nah, dia di penjara bersama Silas. Tapi apa yang dilakukan? Di dalam penjara dia tidak menggerutu. Di dalam penjara dia tidak ngomong-ngomong buruk atau ngomong-ngomong yang kotor, ngomong-ngomong yang jelek. Tidak, tetapi dia memuji nama Tuhan dan berdoa. Ketika Paulus memuji nama Tuhan, pintu-pintu penjara terbuka. Nah, ada suatu mujizat, ada suatu keajaiban. Nah, itu yang terjadi. Dia pelajari, si Antoni pelajari. Oh, si Rasul Paulus walaupun mengalami kesulitan, masalah, dia tetap memuji nama Tuhan. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, diberikan Tuhanku. Wow, sukacita siapa yang memberi? Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan bukan hanya mati tapi dia bangkit, membuktikan dia adalah Tuhan. Nah, inilah yang dipelajari oleh si Anton. Sukacita. Rasul Paulus di penjara bisa memuji nama Tuhan. Rasul Paulus di penjara bisa bernyanyi karena Tuhan Yesus, karena Tuhan memberikan sukacita itu. Apa ya sukacita itu? Sukacita, kesenangan, kebahagiaan. Apa ya? Apa bedanya? Kesenangan, misalkan kita suka makan permen coklat, suka makan es krim, itu adalah suatu kesenangan, hanya suatu sesaat. Kalau kebahagiaan kita senang karena kita diberi sesuatu, diberi kado, diberi es krim, diberi coklat. Nah itu. Tapi kalau sukacita tidak terjadi karena kondisi kita diberi es krim, karena kita diberi coklat, tidak dipengaruhi oleh itu. Karena sukacita terjadi karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Itulah sukacita. Sukacita berarti kebahagiaan sejati.
Kebahagiaan sejati diperoleh dengan kita terima Tuhan Yesus. Nah, dari situlah dia mengerti tentang sukacita, kesenangan, kebahagiaan. Sehingga dia semakin memahami mengapa Rasul Paulus di penjara tetap bisa memuji nama Tuhan, mengapa Rasul Paulus dianiaya, didera, disambung, dipukuli, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari situlah si Anton menyadari, lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta ampun. Oh, akhirnya dia sadar. Disitulah dia minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan, tolong saya. Saya mau berubah, Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan adalah sumber hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, setelah dia membaca Alkitab, dia belajar sungguh-sungguh mengenal tokoh Rasul Paulus, dan dia melihat bahwa Rasul Paulus bisa tetap bersukacita karena Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Dan sejak itu Anton juga sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, dia mengalami perubahan. Perubahannya bagaimana? Seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami perubahan yang baik. Bukan gini ya, tapi baik. Karena apa? Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Dan dia tidak lagi terus-terus bersedih, tetapi dia mulai rajin belajar, dan akhirnya dia berhasil menghadapi ujian, bahkan nilainya menjadi the best. Luar biasa ya, dari yang tidak naik kelas jadi the best. Bisa nggak? Bisa ya. Adik-adik semuanya juga harus rajin belajar. Adik-adik semua dimanapun berada mesti berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus, dan belajar. Pasti berhasil. Selalu mengingatkan, jangan khawatir ya. Rasul Paulus menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi penjara, dia tetap bersukacita karena dia tahu sumber sukacita ada dari Tuhan. Rasul Paulus ingatkan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yuk, diingat ya, adik-adik. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kembali kepada Engkau Tuhan, bahwa kami mengerti, menyadari bahwa sukacita kami karena ada Tuhan Yesus. Sukacita kami karena Tuhan memberikan sukacita itu kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Miss Christine atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Sobat Sekinah Children Ministry yang membutuhkan persembahan, bisa kirimkan ke mereka di